Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Priana Era Vlogger, channel yang membahas tentang sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Dan untuk sesi video saya kali ini, saya sedikit menyimpang dari sejarah kolonial Belanda karena memang kata orang, jika kita akan mengkonsumsi sesuatu yang sama itu terasa hambar dan membosankan. Makanya untuk konten saya kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video yang mengulas tentang sejarah Nusantara. Yaitu di sini saya akan membahas tentang sebuah situs peninggalan kerajaan Hindu yang berada di Nusantara. Salah satunya di depan saya ini. Ini adalah satu buah situs peninggalan Hindu yang terdapat di sini, masuknya Kabupaten Demak ya. Sebenarnya ini di sepanjang ini adalah perbukitan yang menghubungkan antara Kabupaten Demak dengan Kota Semarang. Jadi perbukitan Semarang ke timur sampai dengan sini. Ini merupakan perbukitan yang dahulu merupakan garis pantai pada sekitaran abad ke-89 pada masa kerajaan Mataram Hindu. Jadi di sini saya akan membahas satu buah cagar budaya yang berupa yoni ya, dan sedikit arca yang nanti kita bisa lihat bersama-sama. Oke, langsung saja. Ini dia videonya untuk Anda, dan saya tetap ingatkan untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian dapat pemberitahuan tentang video-video yang akan saya persembahkan untuk kalian tentang sejarah kolonial Belanda dan sejarah Nusantara. Oke, ini dia videonya untuk Anda. Oke, sobat sejarah, di depan saya ini adalah satu buah situs cagar budaya yang sudah diberi pelang ya. Di situ terdapat sebuah pelang untuk melindungi satu situs agar tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil. Dan di sini saya sedang berada di sekitar Meranggen, Kabupaten Demak. Ini berbatasan dengan Ungaran bagian timur ya. Di sini ada satu situs yang bernama Candi Pawon. Candi Pawon sendiri ini merujuk pada sebuah candi yang ternyata ini adalah tinggalan masa Hindu-Buddha yang berupa yoni dan satu buah arca dan beberapa batuan yang bersebaran di sini. Ini yang merujuk pada satu buah yoni besar begitu yang berbentuk karena ini yoninya miring. Kalau dilihat ya secara sekilas, mungkin karena penyebutan orang sekitar bentuknya mirip seperti tungku begitu, maka disebut Candi Pawon. Karena pawon sendiri berarti berasal dari kata dapur atau tungku dalam bahasa Jawa. Oke, ini dia situsnya. Kita bisa lihat bersama-sama. Situs ini berada di sebuah sudut dari ini ya, ladang warga ya ini. Di sini kita bisa melihat banyak batu-batu besar yang bisa dikatakan ini seperti batu durpal ya. Ini besar sekali, sobat sejarah. Batu ini sangat besar. Ya, ini mungkin tidak bisa dipindahkan karena saking besarnya ini. Kemudian ini ada satu batu yang berbentuk persegi, mungkin juga bagian dari batuan candi yang sedikit jauh ya dari situs yoni yang di sebelah sana itu. Oke, dan ini dia sobat sejarah, candi yang sudah lama sih saya penasaran dengan candi ini karena sering lewat tapi tidak mampir. Ini tepat berada di sebelah jalan ya, ini jalan begitu untuk masuk ke perkebunan warga, dan ini satu buah situs tinggalan
kerajaan Hindu-Buddha. Satu buah situs di depan saya ini adalah sebuah arca yang menurut prediksi saya ini adalah arca Ganesha, yang merupakan perlambangan dewa ilmu dan keselamatan. Karena biasanya kalau arca-arca Ganesha seperti ini ditempatkan di suatu wilayah, itu berarti wilayah tersebut rawan bencana. Dan untuk menyelamatkan populasi masyarakat sekitar, maka zaman dulu orang-orang memberikan arca ini ya, Ganesha seperti ini, untuk ditempatkan ke sebuah tempat yang diduga dan disinyalir tempat tersebut adalah tempat yang rawan bencana. Karena Ganesha sendiri melambangkan dewa ilmu dan keselamatan. Kemudian ini yang dimaksud dengan Candi Pawon ya, ini berbentuk seperti, ya bukan seperti, memang ini adalah satu buah yoni yang besar. Ini besar sekali ini yoni ini, tanpa lingga ya. Kalau kita lihat di sekitar sini tidak ada lingga sepertinya. Nah, sepertinya dulu saya pernah melihat sebuah literasi yang menyebutkan tempat ini. Oh ini ya, ada arca nandinya. Oh ini sobat sejarah, ini satu buah arca nandi. Ini cukup besar sekali nandinya, sama seperti tadi yoni yang di sana. Ini nandi yang sangat besar ya, cuman kepalanya hilang begini. Satu buah literasi yang pernah saya baca ya, ini kalau biasa kita temui ya arca atau patung-patung di beberapa tempat pemujaan yang dahulu jadi tempat pemujaan sekarang terbengkalai, itu kebanyakan kepalanya atau hidungnya atau apa bagian tubuhnya pasti ada yang hilang. Itu bagi orang dahulu setelah persebaran agama Islam, itu biar arca ini tidak disembah lagi. Mungkin tujuannya seperti itu. Itu ada satu literasi yang menyebutkan seperti itu. Jadi ada bagian tubuh yang dihilangkan agar benar-benar patung tersebut tidak sempurna adanya begitu. Ini satu buah nandi yang merupakan perlambangan dari tunggangan Dewa Siwa. Namun sayang kepalanya udah hilang ya. Di sini kepalanya hilang ini. Ini sebenarnya ada kepalanya, ini punuknya. Ini cukup besar sekali nandi ini. Mungkin jika di sini terdapat sebuah candi, mungkin ukurannya juga sangat besar karena melihat dari struktur arca ini sangatlah besar. Dan satu yoni di sana yang dalam keadaan miring itu merupakan sebuah yoni yang menurut saya ini yoni yang sangat besar sekali. Dan ini beberapa artefak dari batuan candi ya, yang masih tersisa. Ini juga ini seperti ini artefak juga ini. Nah, jadi seperti ini. Ini ada lubangnya, itu kenok untuk menempatkan lingga. Jadi itu ada lubangnya, kemudian ceratnya di sebelah sini, ini cerat. Ini masih ada yang sering mengunjungi di sini. Terlihat dari dupa yang terpasang di sini ya. Dan ini satu buah bentuk arca Ganesha. Di lereng Gunung Ungaran juga itu ada ya arca Ganesha, tapi besar sekali. Memang tujuannya untuk menempatkan sebuah wilayah tersebut agar selamat dari bencana alam. Karena memang perlambangan dari arca Ganesha ini adalah dewa keselamatan dan ilmu pengetahuan. Dan ini seperti inilah yang disebut Candi Pawon yang terletak di Kabupaten Demak, perbatasan dengan Kabupaten Semarang.
Oke sobat sejarah, di belakang saya ini adalah Candi Pawon. Penyebutan Candi Pawon karena mungkin ini ya bentuk dari yoni yang tersender atau miring ini. Ini yoni ini disebut seperti apa ya, pawon ya, dapur atau tungku begitu. Karena memang lubangnya berada di sini, jadi seperti tungku begitu. Makanya orang sekitar menyebut dengan Candi Pawon. Mungkin namanya bukan itu, karena di sini kita bisa melihat ada satu arca Ganesha dan kemudian ada patung Nandi di belakang sana. Itu ada patung Nandi. Yang kemungkinan ini dahulu mungkin ada struktur candi yang sangat besar, karena melihat dari struktur yoni ini ya, yoni dan arca Nandi yang belakang sana itu sangat besar sekali ukurannya. Memang dahulu perbukitan Kabupaten Demak sampai dengan Semarang itu pada abad ke-89 itu usianya mungkin ya diprediksi hampir sama dengan Candi Gedong Songo dan Candi Ngempon yang berada di Kabupaten Semarang. Itu dahulu merupakan garis pantai yang membentang sepanjang Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang ya. Di Semarang juga ada satu buah candi juga di perbukitan. Itu dulu merupakan garis pantai juga, karena memang peradaban abad ke-89 itu berada di ini ya, perbukitan-perbukitan. Karena memang lautnya menjorok ke daratan dan perbukitan tersebut dahulu merupakan garis pantai. Jadi bisa diprediksi di sini dahulu ada peradaban yang cukup maju karena sudah ini ya mengadopsi batuan candi seperti ini. Berarti secara spiritual dan secara apa ya, arsitektural itu peradaban itu sangatlah maju pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Ini struktur ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-8 dan 9 Masehi. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan dari situs Candi Pawon yang berada di Kabupaten Demak. Ini perbatasan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang. Dan mungkin sedikit dari informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk selalu saya ingatkan untuk dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video saya tentang sejarah kolonial Belanda dan sejarah Nusantara ya. Ini saya make agar kalian tidak bosan dengan konten-konten saya yang membahas tentang sejarah kolonial Belanda. Jadi sedikit ada variasi begitu. Oke, begitu dulu. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.